Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian, dan di segmen Talk with Binusian kali ini kita bakalan ngebahas mengenai keberadaan AI di dunia desain interior. Dan sudah hadir bersama kami ada Associate Lecturer Spesialis S3 Ibu Titi Indahyani. Selamat sore Ibu. Sore Mbak. Terima kasih ya Bu ya udah mau menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol di sini, karena kalau misalkan kita balik lagi, sebenarnya kita kalau misalkan mau membahas sesuatu soal AI kayaknya dalam beberapa waktu lalu tuh masih gencar banget, apalagi yang Binus kan sangat-sangat kencang bisa dibilang ya untuk memperkenalkan penggunaan AI gitu dalam kehidupan mahasiswa. Nah, aku sebenarnya pengen tahu dari kacamata desain interior nih, karena kan memang dalam beberapa tahun ini kan, baik lagi tadi aku bilang kalau misalnya AI itu kan udah ada dan pasti di dunia desain interior pun juga sebenarnya kepake. Nah, sebetulnya dari perspektif Ibu Titi, gimana sih Bu pergeseran dunia desain interior dengan adanya AI ini? Apakah benar-benar mempengaruhi cara mahasiswa berproses kreatif, atau sebetulnya malah jadi bumerang gitu, karena jadi mahasiswa ya udah ada AI gampang kan, jadi apa ya, bisa dibilang bukan membatasi tapi jadi keenakan gitu. Nah, kehadiran AI ini juga tentunya kalau di desain interior sendiri itu khususnya di semester sekarang menjadi lebih mempercepat proses gitu ya. Jadi yang semula tadinya katakan project itu hanya satu, sekarang kita bisa melakukannya 2. Dan untuk di desain interior juga proses AI itu juga kita mulai dari yang di awal aja ya, kita menggunakan AI itu lebih untuk ke brainstorming. Jadi untuk selanjutnya ini untuk di tahap awal ya, untuk mahasiswa di tahap awal. Untuk selanjutnya tentu terkait human yang masih harus yang harus tetap menjadi keputusan terakhirnya tuh di manusianya gitu. Karena di dalam sisi di interior sendiri kita tidak bisa 100% juga menggunakan AI, karena ada unsur intangible aspek juga yang harus masuk ke dalam suatu karya desain. Mungkin sementara itu dulu. Oke, nah kan kalau AI sendiri kalau kita prompt, sebetulnya kan apa gitu, kita nge-prompt sebuah kalimat segala macam, dia kan kayak menelusuri beribuan website, ribuan data visual, termasuk karya desainer lain yang secara izinnya mungkin masih diperdebatkan. Menurut Ibu, siapa sih sebetulnya pemilik karya yang dihasilkan dari prompt AI, baik dari pengguna, sistem, atau sumber data aslinya? Nah, ini sebetulnya pertanyaannya lumayan sensitif ya, karena kembali lagi sebelum adanya AI ini, setiap produk atau karya yang dihasilkan itu kan tentunya ada etikanya gitu ya. Jadi tentunya dari prompt yang dihasilkan akan bermunculan banyak desain ya. Dari masing-masing desain itu, asalkan sudah jelas kepemilikannya. Ada satu platform yang apabila mengenerate dari karya tersebut, dia akan jelas mengenerate-nya dari siapa gitu ya. Dan khusus untuk prompt ini tentunya harus juga setiap yang menggunakan prompt-nya itu harus memiliki dasar-dasar desain juga, karena untuk mendapatkan hasil yang bagus dari prompt, dia harus memahami prinsip-prinsip desain agar hasil yang di-generate itu tentunya juga baik. Kepemilikannya tentunya ini yang harus yang harus secara jujur harus diakui oleh yang membuat prompt-nya, bahwa sebagian dari gambarnya itu dihasilkan menggunakan di-generate oleh AI gitu. Tapi khusus untuk desain sendiri, kita ada 2 tahap yang kita lalui ya. Jadi ada tahap penelitian, ada tahap perancangan. Pada tahap penelitian itu sudah jelas kita harus menyatakan bahwa kita menggunakan AI di tahap tertentu untuk mencari sumber data, katakan seperti itu. Tapi kalau untuk tahapan desain, biasanya kita tidak utuh-utuh nih kalau di interior, tidak utuh-utuh memasukkan hasil prompt itu sebagai hasil kita. Jadi biasanya kita menggunakan AI itu di tahap awal aja untuk brainstorming. Itu untuk yang tahapan awal. Setelah itu, setelah mendapatkan beberapa prompt, itu pun juga kalau kita membuat promptnya betul ya. Karena kalau kita tidak memahami konsep desain, maka yang keluar itu adalah desain-desain yang nggak masuk akal gitu kadang gitu ya. Nah, akhirnya nanti dengan apabila kita sudah mendapatkan desain gitu ya,
hasil akhirnya tentu tetap oleh sentuhan desainer itu sendiri, karena harus ada keterkaitan antara konsep desain dengan gambar yang dihasilkan. Apabila prompt yang dihasilkan, apabila karya yang dihasilkan dari prompt yang yang dicari oleh seorang desainer tanpa adanya konsep, dia akan tidak menyatu gitu, akan mungkin aja menjadi tidak real untuk diwujudkan gitu, karena konsepnya tidak kuat atau tidak jelas. Oke, intinya kayak ya mau secanggih apapun promptnya, kalau dari AI sama kalau originalitas udah pasti kelihatan gitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, dalam konteks akademik tadi mungkin aku udah sempat bilang gitu, kalau BINUS ini kan juga cukup kencang bisa dibilang untuk menggaungkan penggunaan AI ini sebagai tools untuk membantu mahasiswa gitu kan. Nah, tapi ini juga harus dibarengi sama etika. Nah, kalau misalkan sejauh ini di lapangannya sendiri tuh kebijakan ini tuh sudah diterapkan apa belum sih Bu? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan, khusus untuk mahasiswa ya, memang kami perkenankan karena memang itu sudah masuk dalam kurikulum gitu ya, bahwa AI itu diintegrasikan dalam pembuatan karya desain, tapi kalau di interior itu hanya di tahap awal aja untuk brainstorming. Itu pun semua promptnya juga harus mereka informasikan, dilaporkan. Jadi hasilnya ini promptnya apa gitu. Jadi itu jelas historinya. Jadi dari prompt yang mereka tuliskan, kita jadi mengetahui kemampuan mereka gitu. Bagaimana mereka, misalkan ada suatu case study, mereka membuat promptnya itu seperti apa, keluarnya apa gitu. Jadi kadang nih contohnya misalkan mengenerate katakan misalnya untuk toko kamera atau apa gitu. Jadi betul promptnya, tapi dia kurang detail dan lain, akhirnya hasilnya nggak real gitu ya, buradul gitu ya. Itu kadang jadi lucu-lucuan juga gitu, tapi ya nggak boleh dianggap ringan juga gitu, nggak boleh dianggap sepele. Itu sesuatu yang berarti mahasiswa ini ataupun dari kita sebagai dosen harus terus memberikan pembelajaran tentang bagaimana konsep desain yang baik, sehingga pada saat menggunakan AI juga lebih bijak, juga lebih paham, juga lebih tahu tujuannya seperti apa, agar AI itu juga nanti bisa memberikan rekomendasi serta keputusan yang tepat gitu ya, nggak hanya sekedar asal gitu. Iya. Oke. Nah, terus Ibu Titi sendiri pernah nggak Bu nemuin hasil desain AI yang menarik secara estetika, tapi yang nggak mungkin diterapin gitu karena mungkin nggak sesuai sama prinsip dasar dari desain interiornya, terus juga nggak sesuai dengan prinsip ergonomi, struktur atau fungsi ruangnya sendiri? Oh iya, ini saya ambil kasus mahasiswa aja ya. Jadi ya memang karena masih di semester awal, jadi memang katakan misalkan tugas retail ya, seperti saya sampaikan tadi, misalkan retail kamera. Jadi setiap mahasiswa kan memang harus mengetahui produknya, produk apa yang akan mereka kreasikan di dalam katakan desain toko itu ya. Jadi begitu mengenerate kasus tersebut dengan AI, dengan prompt tertentu gitu yang belum kita cek promptnya, keluar sih gambarnya bagus gitu ya, keren gitu, raknya bagus gitu. Tapi apa yang terjadi, itu kameranya ditaruh sampai atas gitu ya. Nah itu kan maksudnya produknya itu, nah itu kan sesuatu yang secara ergonomis di interior itu tidak mungkin, karena kan susah dijangkau. Dan lagi secara dari fungsi ruangnya, space-nya itu juga tidak memungkinkan untuk furniture tersebut didesain seperti itu. Jadi konstruksi juga seperti itu. Ada yang mungkin kalau dengan prompt yang mungkin kurang tepat karena masih terlalu dasar atau masih terlalu belum tajam gitu ya, yang keluar hasilnya ya mungkin source dari AI-nya keluar mungkin bentuk-bentuk yang kelihatannya estetik tapi nggak fungsional, itu terbalik, itu fungsional tapi kurang estetik dan kurang bisa diwujudkan. Itu seperti itu. Pasti ada ya Bu ya, ketahuan ya. Ketahuan banget. Ketahuan banget. Pokoknya maksudnya kalau kita sebagai pengajar tentunya kan kita lebih dulu tahu gitu ya hal-hal yang manusiawi, yang human itu kita masuk tahu. Akal gitu. Iya, kayak kita lihat hasil-hasil AI gitu ya, film AI. Ini pasti AI gitu ya. Tapi itu kan ada hal-hal yang memang secara pengalaman itu ya kita tahu. Jadi ya itu tadi. Jadi bisa diketahui secara
kasat mata, maksudnya secara visual tuh bisa langsung terlihat, tapi itu harus bisa ditelusuri lagi nanti dari strukturnya, dari konsep desain, bagaimana ini benar-benar desain yang baik atau belum gitu. Oke, nah gimana nih Bu membedakan antara inspirasi konseptual dan desain yang dapat diwujudkan di dunia nyata? Nah itu kembali tadi ya, melanjutkan yang saya, jadi kadang satu gambar itu kelihatannya menarik nih, bagus gitu ya, estetik, warnanya baik, wah desainnya juga wah keren gitu. Tapi begitu kita bedah ke konsepnya, ternyata konsepnya katakan nggak terintegrasi dengan konsep awal, nggak terintegrasi dengan visi misi tujuan dari proyek itu, atau dia ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang penting gitu. Jadi intinya dari desain interior itu adalah dia harus bisa, maksudnya desain itu paling tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Nah kalau di desain interior BINUS itu kelebihannya adalah kita selalu kaitkan itu dengan Sustainable Development Goals. Nomor berapa gitu ya. Jadi keterkaitannya mana gitu. Jadi itu lebih jauh lagi. Jadi gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana keterkaitan antara konsep dengan desain. Nah, setelah itu dibedah lagi bagaimana desain itu konstruksinya. Nah, itu kembali ke gambar kerja. Bagaimana detailnya? Gambar kerjanya mungkin oke. Kelihatannya terpasang, kelihatannya kokoh, tapi ternyata di detailnya enggak gitu. Nah, terus seperti itu akhirnya untuk melihat bahwa satu desain itu ternyata ini memang bisa diwujudkan. Tentu saja kembali akhirnya ke user nanti sebagai pemakai, apakah dia memecahkan masalah dari user tersebut, intinya sih. Oke, seberapapun canggihnya teknologi kayak tetap kalah sama kecerdasan otak kita gitu. Jadi harus menggunakan AI ya sebaik mungkin. Bu, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binasian.